Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang nggak masuk? Masuk semua Ibu. Diana kenapa? Semoga Mbak Diana cepat sembuh ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan teman-teman salah satu untuk memimpin. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, aku berkenan mari kita berdoa mulai. Amin, doa selesai. Amin, terima kasih Mas Iksan. Nah, hari ini sebelum memulai pembelajaran, Ibu memiliki tayangan video. Silahkan teman-teman lihat ya. Bentar. Nah, video tadi ada seseorang yang sedang bermain basket. Gimana sih lintasannya kalau kita ingin memasukkan bola basket ke keranjang itu? Bentuk lintasannya gimana? Melengkung. Iya, benar. Lintasannya itu membentuk setengah lingkaran atau melengkung. Dalam kehidupan sehari-hari selain bermain bola basket ada nggak seperti kegiatan kita gitu yang membentuk lintasan seperti geraknya melengkung gitu? Badminton, apalagi? Ketapel, voli, sepak bola. Ada lagi? Tolak peluru. Nah, selain itu ada macam-macam gerak. Ada gerak lurus, gerak apa lagi? Ada yang tahu? Gerak parabola, gerak melingkar, vertikal, gerak rotasi. Tapi hari ini kita akan membahas tentang gerak parabola. Ada yang sudah belajar? Iksan, Mas Iksan ada yang sudah belajar? Apa itu bergerak parabola Mas Iksan? Udah baca belum Mas Iksan? Nah, gerak parabola itu adalah gerak yang lintasannya tidak bergerak lurus namun membentuk parabola. Kenapa membentuk parabola? Karena gerak parabola ini perpaduan antara gerak GLB dan GLBB. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran based learning. Peserta didik diharapkan jujur, aktif, teliti, dan dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi hubungan antara variabel seperti sudut elevasi, kecepatan awal, dan jarak jatuh pada gerak parabola. Kemudian, peserta didik melakukan percobaan untuk menyelidiki hubungan antar variabel pada gerak parabola serta penerapan gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu punya video lagi nih, silahkan teman-teman amati.
Itu tadi. Berdasarkan tayangan Ibu tadi itu video apa? Tentang air mancur yang sedang menari. Kita bisa nggak sih membuat air seperti air mancur tersebut? Bisa apa enggak? Ayo. Bisa, Kak. Kita bisa membuat air seperti air mancur tersebut dengan mengubah apa? Sudut dan kecepatannya. Nah, kemudian kita di sini akan belajar menggunakan simulasi PET untuk mengetahui kecepatan dan sudut elevasi. Di sini Ibu memiliki lembar kerja peserta didik dan Ibu akan membagi kalian secara berkelompok. Nanti kalian mengerjakan percobaan menggunakan aplikasi TET. Kemudian setelah selesai kalian silahkan presentasikan dengan kelompoknya. Untuk aplikasinya bisa di-scan, silahkan HP-nya dikeluarkan. Boleh di-scan. Bisa? Nah, untuk langkah-langkah percobaannya, Ibu sudah cantumkan pada lembar kerja peserta didik. Silahkan teman-teman baca dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu. Ini awalnya ini kan, terus nanti ada materinya, terus dari langkah-langkahnya. Oke Bu, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Ini yang merah. Ini apa? Itu buat nembakin. Oh. Ini kan diturunin dulu ketinggiannya. Ini kan sudah ada di lembar kerjanya. Kecepatannya itu yang ini diatur. Ini kan 10 meter per sekon. Jadi kita ganti dulu 10 meter per sekon. Ini sudutnya itu ini. Ya bisa diatur, digerakin naik ke atas gitu. Nanti ini bisa diatur mau berapa 10 atau Oh, ini ketinggiannya kita Iya. bikin sendiri Bu. Iya. Bebas. Oh. Mau berapa? Ini taruh mana? Di lintasan yang Iya, ini kan ada titik terakhirnya. Ini pas lingkarannya ditaruh di titiknya. Jadi kan ya nanti kan ini bisa dideteksi. Bu, ini jaraknya boleh ketinggiannya boleh sama kan? Boleh? Terus bisa diukur pakai ini. Yang sebelahnya. Ditarik nanti ditaruh di itu, di titik terakhirnya. Nah, nanti kan bisa diketahui itu berapa. Oh, kayak Ya. jarak, Will, jarak. 1,92. Sekarang Ketinggian maksimumnya berapa?
kecepatannya berapa sih? Kecepatan ngomongnya itu 10. Oh. Oh iya, ini apa bedanya? Kok sama? 2,68 Maktumi. Terus jaraknya 9,16. Golek sih. 3,35. 17. Bisa. Dan minus. Waktu tempuh 3,8. 0,8. Berapa? 0,43. Salah. Ini kan yang kedua itu ini jarak maksimum. Jarak maksimum yang ujung. Oh, jarak maksimum. Dia 0, kamu Nggak nyesel gini. Apakah perubahan dari evaluasi melalui cara dijauh berdasarkan? Ya, mempengaruhi. Semakin besar sudut, karena semakin besar sudut, Maka semakin besar juga jaraknya. ini Apa sih? semakin pendek apa semakin kecil? Pendek. Pendek. Semakin dekat jaraknya, semakin dekat jaraknya. Semakin dekat jarak lemparannya. good. 1,4. 65. 4,19. Jarak 7,8 sama ini. Di sini yang paling yang genjot. 99. Iya. Nggak tahu ya dikasih. Mana sudah? Titiknya. Titik aku Titik. Titik sih. Apakah perubahan elevasi melalui titik yang dapat kita jelaskan? Iya, karena semakin besar sudutnya maka semakin tinggi titik terjauhnya atau titik tertingginya. Semakin tinggi titik tertingginya. apakah perubahan titik elevasi mempengaruhi waktu jatuh benda? Iya. Karena Ya. Karena seperti pada musyola itu kan mempengaruhi waktu jatuh benda. Kesimpulan berdasarkan
Iya, nanti dibacakan salah satu nggak apa-apa. Wah, Isa. Jadi yang pertama, apa namanya? Ini mempengaruhi jarak waktu dan tinggi. Jarak waktu tinggi. Waktu tempuh dan titik tertinggi Gimana kelompok 2? Simpulkan. Bentar Bu. Masih diskusi Bu. Baik, tunggu kelompok 2 dulu ya. Tapi udah paham. Kamu paham. Iya, kami nggak perlu tulis, kami udah langsung sama. Kita langsung maju. Mau praktek. Perubahan sudut elevasi memiliki pengaruh yang signifikan. Sebentar ya. Sudah Bu. Sudah? Kelompok berapa dulu yang mau maju? Boleh, silahkan dibacakan hasilnya. Jadi dari kelompok kami telah mendiskusikan bahwasanya kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Aisyah, Mila, dan Vita. Kemudian hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tabelnya ini dibaca. Boleh? Ya. Tabel hasil percobaan yang sudah menggunakan flat simulation tadi, yaitu pada saat sudut elevasi 25 derajat, ketinggian maksimum kita mengambil ketinggian 10 meter, mendapatkan jarak maksimum sebesar 17,42 meter, kemudian waktu tempuh sebesar 1,92 meter. Terus berikutnya pada sudut elevasi 35 derajat menggunakan ketinggian maksimum 10 meter, yaitu menghasilkan jarak maksimum sebesar 17,43 meter dan waktu tempuh 2,13 second. Selanjutnya pada sudut elevasi 45 derajat menggunakan ketinggian maksimum 10 meter, yaitu menghasilkan jarak maksimum sebesar 16,41 meter
dengan jarak maksimum 14,28 dan waktu tempuh 2,49. Dan yang terakhir, sudut elevasi 65 derajat menggunakan ketinggian maksimum 10 meter menghasilkan jarak maksimum sebesar 9,16 meter dan waktu tempuh 2,68 meter. Kemudian dari tabel di atas kita memperoleh bahwa satu, apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh benda? Jelaskan. Iya, karena semakin besar sudut, semakin dekat jarak lebarnya. Nomor dua, apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi titik tertinggi yang dicapai benda? Jelaskan. Iya, karena semakin besar sudutnya, maka semakin tinggi titik tertingginya. Tiga, apakah perubahan sudut elevasi mempengaruhi waktu jatuh benda? Jelaskan. Iya, karena semakin besar sudut, semakin tinggi sudut, semakin lama waktu yang diperlukan atau waktu tempuh yang diperoleh. Dan yang terakhir, jelaskan kesimpulan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak, waktu tempuh, dan titik tertinggi suatu lemparan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silahkan kelompok 2. Siapa yang mau membacakan? Kecepatan awal 10 meter per sekon. Pada sudut elevasi 25 derajat, ketinggian maksimumnya mencapai 0,91 meter, jarak maksimumnya 7,81 meter, dan waktu tempuh 0,86 sekon. Pada sudut elevasi 35 derajat, ketinggian maksimumnya 1,68 meter, jarak maksimumnya 9,58 meter, waktu tempuhnya 1,117 sekon. Pada sudut elevasi 45 derajat, ketinggian maksimumnya 2,55 meter, jarak maksimumnya 9,9 meter, waktu tempuhnya 1,4 sekon. Sudut elevasi 55 derajat, ketinggiannya 3,42 meter, jarak maksimumnya 9,58 meter, waktu tempuhnya 1,67 sekon. Sedangkan pada sudut elevasi 65 derajat, ketinggian maksimumnya 4,19 meter, jarak maksimumnya 7,81 meter, dan waktu tempuhnya 1,85 sekon. Perubahan sudut elevasi mempengaruhi jarak terjauh benda karena sudut 45 derajat akan menjadi jarak terjauh, sedangkan sudut yang di atas atau di bawahnya 45 derajat itu pasti berkurang. Terus nomor 2, sudut elevasi juga mempengaruhi titik tertinggi yang akan dicapai karena semakin besar sudut elevasinya, semakin tinggi juga titik tertingginya. Nomor 3, sudut elevasi juga mempengaruhi waktu jatuh benda. Semakin besar sudutnya, waktu jatuh akan semakin lama. Kesimpulannya, perubahan sudut elevasi akan berpengaruh signifikan terhadap jarak jatuh, titik tertinggi, dan waktu jatuh benda. Sudah, Bu. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, dari percobaan yang telah kita lakukan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Ibu lanjutkan ya. Nah, gerak parabola itu memiliki karakteristik. Yang pertama, lintasannya berbentuk apa tadi? Lengkungan. Yang kedua, tadi gerak parabola terdiri dari GLB dan GLBB. Sesuai percobaan kita tadi, gerak parabola juga terdapat sudut elevasi. Gerak parabola kira-kira dipengaruhi gaya gravitasi apa enggak? Iya. Terus kecepatan gerak parabola itu bervariasi. Lintasan gerak parabola itu terbalik. Jika gerak parabola mencapai titik tertingginya, sebenarnya itu tuh ini kan ada 25 derajat, 35 derajat, 45 derajat. Tinggi maksimum sudut elevasinya gerak parabola itu 45 derajat. Sehingga kalau sudah melebihi itu akan membalik. Jadi kayak kan dari 25 ke 45 itu kan naik. Dari 45 sampai 90 derajat itu bola atau gerak parabola itu akan terbalik. Jadi kembali menurun.
Gitu. Nah, untuk mengetahui kalian sudah paham atau belum, silahkan teman-teman join kuisis yang sudah Ibu itu. Silahkan di-scan. Baik, Bu. Bisa nggak? Oh, sebentar ya. Ya. Sebentar ya. Silahkan. Mbak Ili. Ada yang belum masuk? Sudah siap semuanya? Belum. Ada yang belum masuk? Ibu mulai ya. Sudah semua? Oke. Siapa itu yang gini? Selamat buat Mas Iksan. Dari pembelajaran kita hari ini sudah paham semua? Sudah, Ibu. Baik. Apa Mbak pilih? Oke. Review. Nah,
Ini manakah dari berikut ini yang merupakan variabel yang mempengaruhi gerak parabola dan kecepatan awal? Ini ke soal nomor 2. Udah tahu semua ya? Ini benar semua. Nomor 3. Ya, yang benar itu tinggi maksimum meningkat. Saya itu yang benar, Bu. Mbak Ili? Iya. Tidak apa-apa, besok belajar lagi ya Mbak Ili. Saya yang benar, Bu. Oh, Mbak Ili benar. Iya. Wih. Selanjutnya nomor 4. Betul semua. Yang terakhir. Ya. Kita akan bahas lagi di minggu depan. Nggak apa-apa ya. Ya, Bu. Oke. Nah, dari pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Ica, Bu. Mbak Anissa? Jadi hari ini tuh kita belajar mengenai gerak parabola. Ya. Gerak parabola itu gerak dua dimensi yang terjadi ketika sebuah objek dilempar dengan kecepatan awal tertentu dan dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, terus yang mempengaruhi itu ada kecepatan awal dan sudut elevasi. Ya. Terus kita tadi juga belajar mengenai path simulation, seperti variasi sudut elevasi yang mempengaruhi ketinggian maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Terus perubahan sudut elevasi punya pengaruh signifikan terhadap jarak terjauh, titik tinggi, dan waktu jatuh benda. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Untuk teman-teman yang masih bingung atau punya pertanyaan, minggu depan kita akan masih bahas tentang gerak parabola. Jadi pertanyaannya besok minggu depan disiapkan, kita akan bahas lagi di minggu depan. Masih semangat apa mau Ibu tutup? Sudah Baik. Ya. Baik. Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.